Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Santri ikhwan sehat? Santri akhwat sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alayna rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semuanya di antara hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Ikhwani a'azakumullah, saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, wabil khusus seluruh santri pondok pesantren Mimbar Huffaz yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas al-Islam baina thalathati harakat, Islam di antara tiga gerakan. Sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu surat Al-Fath ayat 28. Ustaz akan bacakan terlebih dahulu ayatnya, kita akan terjemahkan dan kita akan ambil hikmah-hikmah sebisa kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu hikmah sehingga ilmu kita bertambah, iman kita semakin kokoh, dan amal-amal kita semakin continue insya Allah. Sudah ketemu? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا Huwa dia Allah alladzi yang arsala telah mengutus rasulahu rasulnya. Rasul di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena secara lihaqul ayat selanjutnya disebutkan Muhammadur Rasulullah. Jadi ketika kita memahami ayat, ya, lihat sibak itu ayat sebelumnya atau kata sebelumnya. Sibak itu terambil dari kata sabaqa. Ya, yang kedua adalah siyak, apa yang sedang dibacanya. Yang ketiga adalah lihaq, ya, ayat setelahnya atau kata setelahnya. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyuzhirahu, agar ditampakkan, ala dini, kepada agama-agama. Ala di sini ila, tapi di sini lebih afdal menggunakan kata ala daripada ila. Kenapa? Karena ala menunjukkan atas, sehingga liyuzhirahu ala, agar ditampakkan Islam itu di atas segala agama. Ini artinya Islam di atas segala-galanya. Ya, jika ada satu produk motor, titik-titik selalu di depan, gitu ya. Kalau Islam selalu paling atas, gitu. Sehingga nampak jelas Islam itu seperti apa, ya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Ayat ini memberikan inspirasi yang sangat luar biasa pada saya. Jika diambil judul tadabbur kita pada pagi hari ini, maka kita bisa memberikan judul dengan Al-Islam baina thalathati harakat. Islam di antara 3 gerakan. Ya. Kenapa kita harus memahami gerakan-gerakan? Karena semua manusia yang hidup ini bergerak. Karena jika manusia tidak bergerak, artinya dia tidak berharokat, artinya dia mati. Ya, jegrek gue kia cikaki, jegrek, nggak pernah nengok kanan, nggak pernah nengok kiri, nggak pernah bergerak ke kanan, nggak pernah bergerak ke kiri. Ya, berarti dia mati. Nah, jangan sampai juga Islam itu mati. Ya, apalagi dalam situasi dan kondisi pandemi seperti ini. Mau ngaji takut, mau ke masjid takut, prokes lah, ya, banyak sekali aturan-aturan. Saya ingin katakan, jangan sampai gara-gara pandemi cahaya Islam semakin pudar. Justru ketika pandemi seperti ini, menampakkan Islam harus semakin kokoh. Kenapa? Karena akan banyak sekali orang yang stres, tidak tahu kepada siapa berlindung, tidak tahu kepada siapa meminta pertolongan. Maka orang-orang Islam saatnya inilah
melakukan sebuah gerakan yang saya sebutkan dengan harakatu idhari Islam, gerakan menampakkan Islam, gerakan menunjukkan Islam, gerakan menjadikan Islam sebagai solusi bagi kehidupan. Karena memang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita perhatikan surat Al-Fath ayat 28, walladzi arsala rasulahu bil huda, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk. Huda, Al-Quran dan Sunnah itu sebagai petunjuk bagi kita. Mana ayat yang menjelaskan tentang itu? Jelas. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, Sunnah sebagai petunjuk. Bahkan petunjuk itu bukan hanya sebatas ayat-ayat qauliyah, tapi ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat dalam kehidupan. Ya, pandemi seperti ini menjadikan bagi kita sebagai hidayah. Untuk apa? Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jalmanu iman menempuh segala rupa bakal jadi hidayah, jang, akan jadi petunjuk. Bertambah ilmu, bertambah kedekatan kita kepada Allah, bertambah taqarrub kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Semua teori kebenaran nanti akan bermuara, berkumpul pada kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak itu apa? Wahyu. Ya, silahkan Anda cari kebenaran melalui sensibel, hal-hal yang sensibel, panca indera, dilihat, didengar, ya, diraba. Silakan. Gula rasanya, garam rasanya, kopi rasanya, kopi rasanya, tuh, iya kan? Kalau gula semuanya sepakat manis, kalau garam semua sepakat rasanya, kalau kopi tuh mulai berbeda macam pendapat. Kopi rasanya tergantung. Masa ada rasa tergantung? Itu menunjukkan bahwa kebenaran yang dilahirkan melalui panca indera itu kebenarannya yang limited, terbatas. Ya. Ada lagi kebenaran yang bersumber dari logika. Ya. Logika. Menurut logika kita seperti apa? 1 tambah 1 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Sekarang 2 kali 3 sama dengan, boleh enggak kalau Ustadz mengatakan 2 kali 3 sama dengan 10, boleh enggak? 3 kali 4 sama dengan 2, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh itu menurut kamu. Coba kamu datang ke tukang fotokopi atau ke tukang foto, Pak, 2 kali 3 bikin 5 ya? Betul nggak? Pak, 3 kali 4 bikin 10 ya? Kan nulisnya begitu, 3 kali 4 sama dengan 10. Betul nggak? Tuh, logika itu kadang berbeda. Betul nggak? Itu kebenaran yang dilahirkan dari logika. Sifatnya limited. Tapi ada kebenaran mutlak yang unlimited, yaitu kebenaran yang dilahirkan dari wahyu. Agama wahyu yang sampai hari ini masih orisinal, masih terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, hanyalah Islam. Nah, jangan sampai kita memahami konsep ini, ya, kita tidak bersemangat mengkaji Islam, kita tidak semangat melaksanakan ajaran-ajaran Islam, ya, karena Islam bukan hanya agama konseptual, hanya teori,
tapi Islam agama praktikal yang harus dilaksanakan, sehingga Islam diketahui oleh banyak orang bukan dari teorinya, akan tetapi dari rijaluhum, dari para pejuang-pejuang Islam. Nah, hari ini sudah mulai banyak orang yang nggak pede mau memperjuangkan Islam, jadi santri merengut, saya cuma santri di kampung, di pesantren mewah, mepet sawah maksudnya, ya, santrinya sedikit, nggak pede dengan Islam, nggak pede dengan mengkaji Islam, padahal substansi dari belajar yang penting ada guru, ada murid, jelas kurikulumnya, jelas kitab-kitabnya, bersemangat dalam menuntut ilmunya, bersungguh-sungguh, dia istifrag, fokus dia mengkaji ilmu agama. 3 tahun, 6 tahun kalian mengkaji Islam di pesantren, talaki dengan ustadz, ya, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhaan, insya Allah ilmunya barakah. Itu yang menjadi bekal dalam kehidupan kalian, sehingga kita semuanya harus bangga dengan Islam. Kita harus menampakkan nih Islam itu kayak begini. Jangan sampai kita masuk pada 2 gerakan yang lain. Apa 2 gerakan yang lain? Jika pertama adalah harakatu idharil Islam, gerakan menampakkan indahnya Islam, gerakan menunjukkan bahwa Islam itu adalah rahmat bagi semesta, tapi jangan pernah masuk dalam 2 gerakan yang lain. Apa itu? Dalam ilmu tajwid ada izhar, ada idgham. Betul. Idgham itu apa? Adghama yudghimu idghaman. Apa artinya idgham? Memasukkan. Maksudnya gimana? Memasukkan Islam ke agama lain, memasukkan agama lain ke agama Islam. Ini yang disebut dengan sinkretisme, mencampur adukan Islam dengan agama lain, mencampur adukan agama lain dengan Islam, ya. Ini yang disebut dengan hari ini pluralisme, menganggap semua agama sama, sehingga melarang orang lain, ente radikal, yang benar tuh bukan Islam saja, yang lain juga benar. Itu yang disebut dengan pluralisme, menganggap semua agama sama. Udah, kita harus toleran. Kalau orang lain sedang Natalan, ya kita juga sebutkan selamat hari Natal. Masing-masing waktu datang akidah. Orang nggak ngerti itu masalah akidah, itu masalah ibadah, ini masalah muamalah. Jangan campurkan antara akidah, ibadah, muamalah. Betul nggak? Nabi SAW kepada orang kafir mengatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Tapi secara muamalah Nabi SAW walaupun dihina oleh orang, ya, walaupun diludahin oleh orang, walaupun dilemparin batu, apakah Nabi SAW benci kepada orang itu? Tidak. Tapi justru Nabi SAW mendoakannya, Allahumma hdi qaumi innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka belum paham indahnya Islam seperti apa. Maka ketika mereka sakit, Nabi SAW menjadi orang pertama mendatanginya. Betul nggak? Ketika mereka lapar, Nabi SAW menjadi orang pertama mendatanginya, memberikan makanan. Betul. Ketika mereka dalam kesulitan, Nabi SAW menjadi orang pertama yang mendatanginya dan memberikan solusi kehidupan. Ini Islam. Jangan pernah menjadi mudghimul Islam, menjadi orang yang tidak memperjelas Islam, dicampur adukan Islam dengan agama-agama lain dan paham-paham lain. Kenapa? Islam sudah sempurna, ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka oleh karena itu kita semuanya harus faham Islam dan faham prinsip-prinsip bukan Islam, agar kita tidak menjadi orang yang mencampur adukan agama Islam dengan agama-agama yang lain. Kita tidak mencampur adukan antara pemahaman dalam Islam dengan pemahaman-pemahaman yang lain dengan dalih toleransi,
dengan dalih deradikalisasi, dengan dalih-dalih yang lain, padahal itu semuanya bukan dari ajaran Islam. Yang ketiga yaitu harakatu ikhfa'il Islam. Yang ketiga itu ikhfa, setelah izhar idgham, setelah idgham ikhfa. Ikhfa itu apa? Ikhfa itu menyembunyikan, ya, menyembunyikan Islam. Maksudnya apa? Enggak pede dengan Islam, ya. Ari menjadi santri tidak pede, ari menjadi artis Korea udah lunggak lenggok, ya. Ari dengan simat muslimin, tanda-tanda umat Islam. Yang perempuan pakai kerudung nggak pede, aduh saya malu kalau pakai kerudung. Terus kalau buka kerudung kenapa nggak malu? Ikhfaul Islam. Pakai peci kemana-mana malu. Kenapa ketika diwarnain rambutnya perintil-perintil gitu? Nah, kenapa tidak malu? Saya biar nggak kelihatan jadi santri. Lah kenapa nggak mau kelihatan jadi santri? Nah, saya pengennya dipanjang-panjangin. Nah, giliran kayak macan bangga, giliran dibersihin idharul aqlam, ya, menunaikan hadis Nabi SAW tentang sab'un minal fitrah, 7 dari fitrah. Kenapa tidak mau? Jadi banyak penolakan-penolakan sehingga Islam dibuang ke tong sampah. Atau sebaliknya, kita tahu kitabnya, kita baca kitabnya, kita jejerin kitabnya di dalam rumah kita, tapi kita tidak mau melaksanakan Islam. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah engkau ingin menjadi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, ya, wa tansawna anfusakum, tapi kalian tidak mau menjadi orang-orang yang melaksanakan apa yang kita ajak itu. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian membaca kitab. Afala ta'qilun. Ari maneh tegablek kecendok. Kamu enggak punya otak kalau kayak begitu. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kepada orang yang mengatakan sesuatu tapi mereka tidak mengatakan itu. Patojaiyah, berbeda antara mulut dengan amal, ya. Padahal lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Fakta yang terjadi itu lebih afsah, lebih valid daripada hanya sekedar kata. Satu fakta akan membungkam sejuta kata. Ulang, satu fakta akan membungkam sejuta kata. Maka tunjukkan indahnya Islam, praktekkan Islam itu seperti apa, sehingga kita masuk dalam harakatu idharil Islam sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Fath. Al-Fath artinya kemenangan. Ketika sudah mulai banyak orang, dan ketika banyak orang yang ingin menunjukkan indahnya Islam, maka disinilah Islam akan semakin nampak jelas di atas, sehingga orang melihat, betapa indahnya Islam, saya ingin masuk Islam. Betapa indahnya Islam, saya ingin menjadi orang yang paham Islam. Betapa indahnya Islam, saya ingin menjadi bagian dari orang-orang yang memperjuangkan Islam. Saya ingin menjadi orang-orang yang menjadikan warisan Islam sebagai warisan terbesar dan termahal dalam kehidupan saya sebelum saya mati. Begitu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mudghimul Islam dan mukhfil Islam, mencampur adukan Islam dengan agama-agama yang lain sehingga Islam menjadi tidak jelas, bahkan kita menyembunyikan Islam. Ya, Syekh Abduh pernah mengatakan, al-Islam mahjubun bil muslim. Hari ini Islam tidak nampak, terlihat karena terhijab oleh muslim sendiri. Jangan sampai kita semuanya sebagai santri, ya, justru santri menunjukkan akhlak yang tidak baik sehingga orang jengah
orang tidak suka, orang tidak simpati dengan santri karena perilaku santri yang secara fisik dia santri tapi kelakuannya secara iblis. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Mohonlah hidayah kepada Allah, karena Islam ini adalah hidayah. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hidayah ya Allah. Wahdi bina, dan anugerahkan hidayah Islam kepada semua orang yang bersama kami. Jika dia guru berdoa dengan doa ini, maka dia bayangkan murid-muridnya, santri-santrinya. Ya, jika dia seorang orang tua, bayangkan anak-anaknya, cucu-cucunya ketika berdoa dengan doa ini. Ya, ketika dia seorang kakak, bayangkan adik-adiknya. Ketika dia seorang teman, bayangkan teman-temannya. Wahdinna sejami'a, ya Allah, berikan hidayah kepada seluruh manusia tanpa batas. Min kulli fajjin amiq, sampai pelosok-pelosok negeri yang jauh ke pedalaman-pedalaman. Kemudian kita tutup dengan waj'alna, jadikan kami ya Allah sababan, sebagai sebab liman ihtada, bagi mereka yang akan mendapatkan hidayah darimu. Masya Allah. Hafalkan doa ini. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mempercayai kita menjadi asbabul hidayah, jangankan bagi banyak orang, jangankan bagi sekampung, jangankan bagi sebuah negara, bagi satu orang saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li an yahdiya bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Jika engkau menjadi sebab hidayah bagi seorang saja, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan kokohkan hidayah pada diri kita, pada keluarga besar kita, pada pesantren kita, pada lingkungan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.